Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti tayangan ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas subscribe yang diberikan tayangan sebelumnya dan juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan masalah pengobatan sakit stroke dan gejala stroke, sakit mata rabun, tidak bisa SMS dan huruf-huruf yang kecil, dada sesek, dan juga masalah kencing manis. Waktu itu saya kedatangan teman yang istrinya sedang lagi sakit kencing manis. Waktu dalam meditasi muncullah cahaya dari atas, yaitu Dewi Welas Asih. Setelah itu dari dalam diri saya juga muncul yaitu namanya Dewi Saraswati. Dua-duanya memberi wedaran kepada saya bahwa suatu sakit itu adanya sebab itu daripada akibat, ya, karena akibat kelalaian untuk menjaga diri, terlalu banyak mengandung makanan minuman yang manis-manis, menyebabkanlah kencing manis. Setelah itu Eyang Dewi Saraswati memberikan saran kepada saya bahwa yang menderita sakit itu suruh mencari srono, ya, untuk pengobatan sakit kencing manis tadi. Namanya suket gerinting. Suket gerinting tadi suruh mengambil kentosnya. Bila tidak ketemukan kentosnya, cukup dari oyot-oyotnya tadi atau pun serabut-serabutnya tadi yang tua-tua, suruh memotong, suruh direbus. Setelah itu datanglah teman saya membawa suket gerinting tersebut. Setelah diminumkan kepada istrinya, selang beberapa hari yang lalu beliau datang mengatakan bahwa apa yang diberikan itu ternyata memberikan kesembuhan. Setelah itu saya akan menceritakan bagaimana terjadinya kemunculan Dewi Welas Asih dan juga Dewi Saraswati. Antara Dewi Welas Asih dan Dewi Saraswati itu sebetulnya yang ada di dalam diri kita sendiri, yang ada di dada kiri, dada kanan kita sendiri, yang sekarang saya gambarkan wujudnya kekayon segitiga lincip di depan saya ini. Di dalam gambar kekayon itu yang paling bawah ada gambar raksasa berdua beradu. Itu melambangkan nafsu amarah kita yang selalu menyala-nyala sewaktu kita dalam keadaan emosi. Terus di atas ada juga gambar
banteng sama harimau. Banteng sama harimau, banteng dan harimau itu adalah suatu semangat kita waktu menjalankan tugas itu dengan semangat yang tinggi. Itu digambarkan harimau. Terus di atasnya lagi ada gambar kijang monyet. Itu dua-duanya adalah menggambarkan kepandaian untuk memanjat. Jadi semua yang ada di dalam diri kita itu melambangkan suatu yang sehari-hari berhubungan dengan kita sendiri. Ada yang berwujud saya gambarkan Kresna dan Semar. Semar itu adalah sejati manunggaling rasa. Nek kowe ngerti rasaku, aku yo ngerti rasamu. Jadi Semar di dalam pewayangan digambarkan yang momong Pandhawa 5. Momong Pandhawa 5 kalau di dalam kediri kita iku sing momong badan slirane atau sedulur papat 5 pancer yang digambarkan Semar dan Pandhawa 5. Dan juga wujud Kresna. Wujud Kresna itu sebagai penasehat. Sewaktu kita mau terjadi kecelakaan, dia yang menggerakkan hati kita. Misalkan kita waktu jalan jangan terlalu cepat, nanti di depan akan ada kecelakaan. Setelah itu misalkan lagi waktu kita lagi sakit. Waktu kita lagi sakit kita punya insting, oh sebaiknya kita jalan keluarnya berobat ke sana. Itu yang kita gambarkan Kresna. Jadi di dalam dada kita itu banyak perwujudan yang tidak nampak, yaitu yang dinamakan badan rohani. Dan tidak bisa kita bicarakan di sini. Itu sebagai sekedar pengetahuan saja. Begitulah pengalaman saya untuk mengenal di dalam diri kita sendiri. Terus waktu saya pengalaman dada sesek terjadi waktu itu pada tahun 2002. Waktu itu saya mau tidur susah sekali. Setelah itu saya meditasi. Dalam meditasi dari badan saya keluarlah Yang Semar. Yang Semar bilang, itu namanya kekurangan cairan. Karena di dalam tubuh kita itu ada istilahnya penggilingan. Penggilingan itu kalau kurang cairan itu semakin lama semakin berat kerjanya. Dan menyebabkan bisa macet. Kalau macet itu bisa menyebabkan yang fatal. Jadi kamu kalau memang merasa dada kamu sesek, kamu minumlah. Waktu itu terjadi jam 2 malam. Jadi kalau waktu jam-jam 2 itu terjadi penggilingannya ibaratnya kurang cairan, maka kamu tambah setengah gelas ataupun seperempat gelas. Itu sudah membantu untuk menggerakkan penggilingan yang ada di dalam badan kamu. Itu nanti kamu akan segera terlepas daripada dada sesek. Setelah itu saya jalankan rutin sampai sekarang. Ternyata setelah bangun jam 2, kadang jam 3, saya minum sedikit, itu dada yang tadinya sakit terasa nyeri, terasa ini hilang sama sekali. Karena mungkin juga di dalam dada kita penggilingannya itu terlalu kental dan membutuhkan cairan. Tapi kita juga susah untuk membuktikannya karena itu di dalam badan kita sendiri.
tetapi ternyata sampai sekarang bisa keadaan jadi baik, tidak pernah dada sesek. Itu sudah saya lakukan tiap saya bangun jam 2, jam 3, sedikit air saya minum, karena nanti takut sewaktu kita tertidur kekurangan cairan. Beginilah pengalaman saya untuk pengobatan mata rabun dan masalah gejala stroke yang udah saya tayangkan minggu-minggu yang lalu. Ini saya menayangkan masalah sakit kencing manis yang pengobatannya pakai suket gerinting melalui petunjuk yang ada di dalam diri kita sendiri, badan rohani kita sendiri, yang diperwujudkan Dewi Saraswati. Saras adalah sembuh. Beginilah pengalaman saya untuk mencari pengobatan diri saya sendiri dan juga orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti tayangan saya ini. Dan jangan lupa berikan subscribe untuk tayangan saya ini. Terima kasih.